Di saat kita mungkin sibuk mikirin doi, ujian, atau drama terbaru di media sosial, ada hal lain yang sebenarnya lagi teriak di sekitar kita, tapi sering kita cuekin. Fasilitas publik. Pernah nggak sih lo lewat jalan yang lubangnya udah kayak kolam lele, atau ngelihat lampu taman mati berbulan-bulan, tapi nggak tahu mau ngaduk siapa? Kota yang sehat itu sebenarnya punya pori-pori buat bernapas. Masalahnya, pori-pori kota kita sering tersumbat karena birokrasi yang ribet. Akibatnya, masalah numpuk, nggak keserap, dan akhirnya bikin sakit lingkungan kita. Ini bukan cuma soal estetik, ini soal SDGs Point 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Makanya, proyek Lapor Kampungku ini dibuat sebuah saraf digital supaya warga nggak cuma bisa kerokan pas masuk angin gara-gara jalanan rusak, tapi bisa beneran lapor. Masuk ke bagian pertama, antar muka pengguna dan desain pengalaman pengguna atau UI UX. Di sini desain nggak cuma dibuat biar kelihatan gaul. Tapi gimana caranya? Bahkan nenek-nenek di kampung pun bisa lapor tanpa pusing. Tampilannya dibuat responsif. Kenapa? Karena orang nemu jalan rusak itu pas lagi di jalan, pakai HP, bukan pas lagi buka laptop di kafe. Tersedia juga fitur chatbot dan integrasi WhatsApp. Ini krusial. Kadang warga itu males isi form panjang lebar. Mereka maunya curhat. Dengan UI UX yang user-centered, pori-pori komunikasi ini kebuka lebar. Teknologi nggak boleh jadi sekat, dia harus jadi jembatan buat inklusivitas warga. Lanjut ke bagian kedua, pemrograman web dasar. Ini adalah tahap di mana tulang punggung sistemnya dibangun. Ada company profile yang ngejelasin misi Lapor Kampungku. Tapi yang menarik, fitur katalog produk dan layanan diadaptasi menjadi katalog jenis kerusakan. Mulai dari jalanan, drainase, sampai fasilitas publik lainnya. Terus ada juga form pemesanan. Eits, jangan salah sangka dulu. Di mata kuliah ini logikanya adalah input adalah perintah. Jadi, form pemesanan ini dialih fungsikan jadi form layanan pengaduan. Isinya ada data lokasi, foto bukti, dan tingkat urgensi. Strukturnya dibangun pakai HTML, CSS, dan JavaScript murni supaya loadingnya cepat. Karena kalau mau lapor aja lemot, warga keburu males. Dan masalah pun makin numpuk kayak gas karbon di atmosfer. Nah, ini bagian paling inti, basis data. Ingat soal fakta pahit, kalau pohon nggak bisa jadi satu-satunya solusi krisis iklim karena produksinya nggak di-stop, sama kayak laporan warga. Laporan itu cuma bakal jadi angin lewat kalau nggak disimpan dan dikelola dengan benar. Lewat mata kuliah basis data, setiap keluhan warga dipastikan punya tempat tinggal yang aman di server. Halaman administrasi dibuat secara dinamis. Di sini admin bisa nge-track mana laporan yang lagi diproses, mana yang udah beres, dan mana yang cuma di-ghosting. Database ini yang bikin pemerintah atau pengelola nggak punya alasan buat bilang datanya hilang. Ini adalah transparansi. Data yang rapi adalah garda terdepan buat ngelawan ketidakadilan fasilitas publik. Tanpa database, Lapor Kampungku cuman bakal jadi solusi palsu yang cuman manis di tampilan depan doang. Biar makin lengkap, tersedia juga halaman berita dan artikel. Isinya edukasi buat warga tentang gimana cara ngerawat fasilitas publik bareng-bareng. Jadi, Lapor Kampungku bukan sekadar tugas kuliah buat dapat nilai A doang. Ini adalah eksperimen gimana 3 mata kuliah, IT bisa berkolaborasi buat nanganin isu sistemik di kota kita. Kita butuh solusi yang jujur, bukan cuman pencitraan digital. Kita butuh sistem yang bener-bener dengerin warga, bukan cuma nunggu viral baru diperbaiki. Pilihan ada di tangan kita. Mau diem aja lihat fasilitas rusak, atau mulai bersuara lewat sistem yang terpercaya. Mari kita jaga pori-pori kota kita tetap napas. Dan seperti biasa, terima kasih.